Halo guys. Kami dari kelompok Battle. Dan kelompok Battle kali ini mau ngapain sih? Jadi kali ini kita akan melakukan mini podcast. Oke, halo semuanya. Selamat datang di mini podcast kita hari ini bersama saya Safira dengan rekan saya Korul Wahyu Aji. Kali ini dengan 12 narasumber hebat yang dimana akan berbagi pandangan mereka terkait dengan perkembangan teknologi serta bagaimana teknologi berubah secara drastis di era 4.0. Oke Aji, kali ini kita akan siapa sih narasumber pertama kita? Jadi narasumber pertama ini kita ada udah di center point kamera banget ya orangnya ini. Center point banget. Oke. Jadi Mas, perkenalan dulu boleh ya? Oke, perkenalkan nama saya Didan Fariza Zakaria dengan nomor NPM 219. Oke, sudah perkenalannya sudah. Oke, Didan. Kali ini kita akan menarasumber oleh Didan yang dimana terkait dengan teknologi nih Didan. Menurut pandangan Didan sendiri, teknologi berkembang secara pesat seperti apa sih Didan? Oke, terima kasih Kak. Di sini menurut saya teknologi sangatlah pesat, khususnya yang terlihat pada saat ini yaitu di bidang edukasi. Contohnya kita bisa belajar melalui daring menggunakan Zoom atau Google Classroom. Begitu Kak. Oke, itu aja udah Mas Didan. Ya, sudah itu cukup. aja. Ada tambahan lain nggak dari narasumber? Oke, ada satu. Bisa perkenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvi Red Sofiana dengan NPM 082. Jadi saya setuju banget nih, teknologi itu bisa membuat pelajaran lebih interaktif. Salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi Kahoot yang bisa digunakan sebagai kuis interaktif saat berada di kelas. Oke, selfie ya tadi. Dari narasumber selfie sendiri teman-teman nih, terkait dengan teknologi pastinya sangat berguna di dunia pendidikan. Nah tadi kan udah di dunia pendidikan nih, pastinya ada dalam bidang-bidang lain gak sih dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah di bidang kesehatan. Siapa nih yang mau jadi narasumber terkait dengan teknologi bidang kesehatan nih teman-teman? Oke, boleh banget. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Farezi dengan NPM 2408 2010 099. Teknologi dalam kesehatan ini sangat membantu dan sangat benar-benar menyelamatkan banyak nyawa. Telemedicine misalnya. Telemedicine memungkinkan kita untuk berkonsultasi secara jarak jauh. Dan ini sangat memudahkan kita pada saat kita sakit dan terutama pada saat zaman virus corona dahulu. Itu saja Kak. Oke, makasih banyak ya Mas Raffi. Jadi terkait dengan dampak teknologi di kesehatan itu ada yang bisa ngasih tahu nggak sih dampak lainnya tuh apa aja sih? Oke, silakan bisa perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Sasikirana Gunawan dengan NPM 063. Jadi selain di bidang kesehatan yang sudah disebutkan oleh Raffi, ada lagi di teknologi itu memudahkan banget. Misal kita tuh bisa riset dengan AI mengenai vaksin ataupun yang sedang ada ya atau yang sedang diselenggarakan oleh rumah sakit. Jadi misal kita ngerasa masih gimana ya, kayak nggak terlalu percaya atau meragukan, kita bisa search di teknologi tentang vaksin itu bagus atau enggak sih buat kita, begitu. Oke, makasih banyak ya Kak Naila. Oke, bener banget teman-teman yang dikatakan Naila tadi dan juga Raffi terkait dengan teknologi secara berkembang di dunia kesehatan nih. Tadi kan sudah ada nih terkait dengan pendidikan serta kesehatan. Nah selanjutnya kita akan beralih ke dalam segmen yakni adalah teknologi dalam era bisnis. Di sini ada kan narasumber yang ingin mengatakan terkait dengan teknologi di dalam bidang bisnis. Ayo. Oke. Grogi banget ya sampai tangannya gini loh. Oke. Boleh dengan siapa dan di mana? Halo, saya Andre Parinding dengan NPM digit terakhir 076.
Menurut saya salah satu dapat terbesar ada digitalisasi. Banyak bisnis yang sekarang beralih ke e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee yang memungkinkan bisnis kecil bisa bersaing di pasar global. Mungkin itu dari saya. Oke, makasih banyak ya Kak Andre. Nah, ini terkait dengan teknologi di bisnis nih. Ini aku mau tanya, gimana sih kalau terkait dengan otomasi itu kayak apa sih? Ada yang bisa jelasin apa enggak? Oh ya, grogi banget juga ini ikutan angkat tangannya. Oke. Perkenalkan, namaku Adel Novianti dengan NPM 059. Oke, otomatisasi ya. Zaman sekarang kan itu benda tuh canggih banget gak sih? Bener banget. Sorry. Hampir semua alat tuh banyak yang otomatis, kayak contoh tahu vacuum cleaner kan yang bentuknya bundar terus gerak-gerak gitu sendiri gitu kan. Nah, itu bisa dikendaliin dari jarak jauh gitu, dari handphone termasuk. Terus selain vacuum cleaner juga masih banyak lagi sih ya. Jadi menurut saya otomatisasi juga memudahkan kita buat melakukan sesuatu, memudahkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ada dampak buruknya juga ya teman-teman. Mungkin jangan terlalu ketergantungan juga buat teknologi otomatisasi ini. Terima kasih. Oke, bener banget nih Kak Adel tentunya. Dan selanjutnya nih teman-teman, tadi kan udah ada terkait dengan otomisasi ya. Nah, tadi udah disinggung nih terkait dengan teknologi dalam peran kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini ada narasumber yang ingin membicarakan terkait dengan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke, pojok sendiri ya. Boleh terapkan dalam teknologi kehidupan sehari-hari itu apa aja? Teknologi saat ini itu sangat-sangat mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita, karena hanya dengan satu aplikasi saja kita sudah bisa melakukan berbagai aktivitas, contohnya memesan makanan sampai membeli barang-barang. Contohnya seperti aplikasi Oren yang pasti sudah ada di semua HP kita semua kan ya. Jadi dengan teknologi yang ada saat ini itu sudah benar-benar mempermudah aktivitas kita sehari-hari ya kan. Sudah ya, menurut saya begitu. Oke, makasih banyak. Nah, dari apa? Silahkan. Iya. Mau. Silakan. Ntar ini aku mau jadi kan dari semua yang udah dibahas tentang teknologi. Nah, ini aku mau tanya. Jadi teknologi itu bagaimana sih sampai bisa mempengaruhi gaya hidup kita? Ada yang bisa jelasin nggak? Mbak tadi mau angkat tangan, monggo. Halo, perkenalkan namaku Daina Faasa Failan Madani dengan NPM 2408 2010 050. Jadi ini sebenarnya aku mau nambahin ini sih, punyanya itu yang baju merah itu si Fahri tentang untuk kehidupan sehari-hari. Menurut aku ini seharusnya aku harus dipanggil duluan sih teman-teman, soalnya ini kan tentang telekomunikasi. Siapa sih yang nggak gunain teknologi untuk telekomunikasi gitu? Apalagi ini kan teman-teman pada ini gak sih, pada jauh dari orang tua gak sih? Homesick. Nah teman-teman, menurut aku sih teknologi itu ngebantu banget ya. Apalagi kan ada WhatsApp tuh, kita bisa tuh langsung tinggal udah lihat nih wajahnya orang tua kita lewat HP gitu, tanpa kita ketemu langsung. Apalagi yang rumahnya misal Sulawesi itu nanti naik pesawatnya berapa juta, mendingan pakai HP gitu kan. Ya menurut aku sih sangat-sangat membantu banget untuk kita ini, buat semua orang juga sih. Terima kasih ya buat teknologi. Aku serahin lagi ke MC. Oke, makasih banyak. Udah, terus aku mau tanya, nggak dijawab sama Mbak yang tadi ini. Terus yang tadi yang tak tanya ini tuh terkait dengan yang tak bahas, yang kita bahas dari tadi itu, teknologi itu seberapa berpengaruh sih buat gaya hidup kita? Ada yang mau jelasin nggak? Oke, silahkan. Center point belakang sepertinya. Mungkin kamu center point. Oh iya.
Jangan nunduk banget. Ya, pengaruhnya sangat besar sekali ya teman-teman pastinya. Dan terutama soal privasi sama keamanan data. Ya, sekarang kan banyak orang lebih aware gitu kan sama keamanan data mereka. Jadinya yang digunakan untuk perusahaan teknologi besar. Gimana data mereka tuh dipakai, itu mereka itu udah aware dan mereka udah melindungi akun-akun mereka gitu. Saya serahkan kembali. Oke, baik teman-teman. Tadi kan udah dijelaskan nih terkait dengan penerapan kehidupan sehari-hari dan juga dampak terkait dengan pengaruh hidup nih. Nah, sekarang ini nih, kan kita di era revolusi digital. Nah, ya di mana pastinya penerapannya kan teknologi sangat-sangat besar. Nah, menurut narasumber yang hebat dan keren kali ini, apa sih tantangan terbesar dalam teknologi pada kehidupan sehari-hari atau dampak besar terkait dengan tantangan teknologi tersebut? Mungkin dari narasumber ada yang ingin menambahkan? Oke, boleh banget. Ya, jadi salah satu tantangan terbesar adalah digital divide. Jadi di mana tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Jadi contohnya itu sekarang kan udah ada SPBU itu sekarang pakainya itu nggak pakai cash lagi, pakainya kris. Dan buat orang-orang tua tuh kayak kurang aja gitu karena kan mungkin gaptek ya. Jadi kesusahan untuk membayar gitu. Oke, benar banget tadi teman-teman yang dikatakan oleh narasumber hebat-hebat kita kali ini terkait dengan teknologi. Nah, teman-teman, kita udah di akhir segmen aja nih, Ji. Iya, kita udah di akhir segmen banget nih. Dan tentunya pasti tidak luput dari beberapa harapan-harapan. Pastinya kita sebagai mahasiswa berharap berharap yang lebih baik sih terkait dengan perkembangan teknologi. Mungkin dari narasumber kali ini ada yang ingin menyampaikan terkait dengan harapan-harapan teknologi 4.0. Oke, boleh banget nih. Oke, perkenalkan nama saya Devina Rahmadani Putri dengan NPM 2408 2010 233. Jadi harapannya di sini tuh di masa depan itu nanti lebih berfokus pada perkembangan dan kelanjutan dan diharapkan bisa membantu pekerjaan manusia, bisa mengatasi masalah lingkungan, contohnya seperti energi terbarukan dan pengolahan limbah. Itu saja sih dari saya. Oke, boleh nih teman-teman. Tadi udah ada harapan yang pertama nih. Pastinya kita butuh berapa harapan kan dalam perkembangan teknologi kali ini. Nah, mungkin ada yang ketinggalan nih, narasumber terakhir kita sendiri nih teman-teman terkait dengan harapan. Boleh dibicarakan? Boleh dong. Perkenalan, aku Michelle Evelyn Divani dengan NPM 2408 2010 160. Dan di sini aku mau ngasih harapan seperti yang teman aku bilang, kalau akses teknologi sendiri itu banyak yang belum namanya apa sih? Keterbatasan, iya namanya kesenjangan. Maksudnya kayak saya harap teknologi sendiri itu bisa menyeluruh. Jadi nggak ada namanya kritis di daerah sini, daerah sana, ataupun di bidang ini, di bidang sana. Saya harap dimanapun berada teknologi bisa ditingkatkan. Mungkin itu. Oke, itu aja. Itu aja. Terima kasih banyak. Wah, ternyata pandangan teknologi dari teman-teman ini luas banget ya. Banyak ternyata hal-hal positif yang bisa kita dapetin dari teknologi. Nah, sehubungan kita udah di akhir acara, kita udah diberi pencerahan. Iya, bisa ngerubah mindset kita kan supaya kita menjadi manusia yang lebih maju dengan teknologi. Bener banget sih. Iya. Nah, berhubung kita di akhir acara nih teman-teman, saatnya kita mengundurkan diri. Saya Safira dan dengan rekan saya Korol Wahyu Aji, pamit undur diri. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, selamat tinggal. Betul. With Kopiko bersama botol. Here we go. Dikasih W. Wow, keren. Wow, keren.